Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Imam. Alhamdulillah, selamat sore ya. Oke, baik Pak. Jadi ini adalah program Lazim Surabaya. Itu adalah programnya Oh Jadi Gini gitu. Saya Gina Rumaliha Pak yang akan menjadi pembawa program ini Ya, gitu. Mbak Gina ya. Ya Gina. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik-baik. Alhamdulillah meskipun ya banyak sibukan tapi tetap baik-baik saya sama sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Jiwa-jiwa jiwa muda ya Pak. Iya, minggu biasa. Minggu perkembangan. Iya. Baik Pak, ini kita akan membahas tentang kurban nih Pak. Iya. Nah, Pak Imam sebagai pandangan tarjih nih, apa dalil utama dalam Al-Quran maupun hadis yang menjadi dasar ibadah kurban Pak? Iya. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang terucap dari lisan Rasulullah tentang kurban. Kurban itu dari kata-kata qori. Qori itu mendekatkan diri. Jadi ibadah itu hakikatnya adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Qori. Jadi, tapi dalam bahasa Indonesia, qori menjadi karib. Jadi sahabat dekat, sahabat karib. Yang benar qori pakai qaf ya, pakai qori. Nah, di dalam Al-Quran secara singkat saja ada ayat yang menyatakan fasholli li rabbika wanhar, dan menyalahkan sholat untuk menyembah Tuhanmu dan berkurban. Sekian banyak ahli tafsir juga menyebutkan bahwa kurban itu ada syarat, ada hukum, ya, ada yang mesti dipenuhi, ada yang mesti dihindari, ya. Biasa itu kaidah-kaidah fikih di situ. Jadi kalau disebutkan fasholli li rabbika wanhar, urutan redaksional yaitu sholat dulu kemudian berkorban. Jadi tidak ada ceritanya korban dulu, sholatnya besok. Tidak ada itu. Jadi sholatnya sekarang, korbannya nanti. Jadi ini susunan ayat, redaksi ayat itu mempengaruhi hukum. Ya. Jadi fasholli li rabbika wanhar, dan tegakkan sholat untuk menyembah Tuhanmu, kemudian berkorbanlah. Falsafah korban itu sangat luas dan sangat menarik untuk digali. Jadi kehadiran manusia itu mesti terkait dengan korban, keberanian, pengabdian, ya, dan cinta. Sekarang kita lihat kedatangan kita ke dunia ini senantiasa diikuti dengan aliran darah. Ini yang mesti kita paham. Ibu kita pada saat melahirkan kita, dia keluar darah. Sampai darah itu keluar yang dibilang nifas. Nifas itu darah yang keluar mengiringi lahirnya. Begitu anak lahir, nah namanya ada aqiqah, penyembelihan hewan, tanda syukur atas kelahiran anak. Keluar darah lagi, aqiqah. Nanti anak itu sudah agak besar, ya. Kalau di besar mungkin disebut agak besar, tapi kalau di Arab enggak. Aqiqah itu dilaksanakan bersama dengan penghitanan. Khitan, keluar darah lagi. Jadi sejak awal kehadiran manusia ini dikenalkan dengan darah, dengan aliran darah. Anak tumbuh besar, kemudian nanti pada saatnya sudah bekerja, sudah punya kemampuan mendapatkan rezeki, diinstruksikan untuk berkorban tiap tahun. Keluar darah lagi. Darah itu merah. Merah itu lambang keberanian. Jadi orang Islam yang beriman kepada Allah harus punya mental keberanian. Ya, untuk apa? Untuk takorub. Bukan untuk yang lain. Untuk takorub, untuk beribadah.
itu hakikat dari falsafah kurban itu bisa kita lihat dari berbagai sisi di antaranya ya. Ya mungkin ini hal-hal yang mesti dibongkar kembali ya, karena jarang dibahas, seakan-akan tidak ada hubungan dengan kehadiran manusia yang diikuti dengan darah. Itu poin yang pertama. Kisah sudah masyhur kita dengar, kisah sudah banyak disampaikan bareng-bareng bahwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya Nabi bermula kepada cintanya seorang bapak pada seorang anak. Allah menguji lebih cinta mana pada perintah Allah dengan cintanya seorang bapak pada anak. Sekali lagi Allah menguji ya. Ternyata Ibrahim lebih mencintai, lebih mentaati perintah Allah. Walaupun perintah itu datangnya melalui mimpi yang benar. Makanya jangan diremehkan masalah mimpi. Mimpi itu bisa firasat, bisa petunjuk dari Allah. Tapi juga mimpi bisa dari syaitan. Ya. Mimpi juga bisa datang karena banyaknya pikiran. Jadi, terkait dengan mimpinya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih. Dan ini tidak satu dua kali mimpi itu, berkali-kali. Sehingga Nabi Ibrahim berkata pada anaknya, Ismail, gimana nih ada perintah seperti ini? Laksanakan ya. Kalau ini memang benar-benar perintah dari Allah. Betapa hebatnya seorang Ismail yang masih taruhlah di bawah 10 tahun. Jawabannya yang brilian. Laksanakan. Selagi itu perintah dari Allah. Menguatkan apa yang kemudian Nabi Ibrahim lakukan. Berikutnya sekarang, Rahman dan Rahimnya Allah menyertai dua makhluk ini, Ibrahim dan putranya Ismail. Kasih sayang Allah pada hambanya Ismail diganti dengan domba. Nah ini domba ya. Jadi kalau orang sekarang kemudian berkorban, jika kau ingin melaksanakan seperti yang dikorbankan Ibrahim, domba dengan berbagai macam derivasinya ya. Nah, Nabi Muhammad kambing juga yang disembelih, domba juga yang disembelih. Tetapi Rahman dan Rahimnya Allah terhadap makhluknya yang berupa kambing itu, ternyata Al-Quran memberikan keluasan. Tidak hanya domba saja yang disembelih, tapi disebut dengan bahimatil an'am ya. Jadi Al-Quran surah yang kedua disebutkan At-Taubah, bahimatil an'am. Yang disembelih itu hewan ternak berkaki 4, bahimatil an'am. Nah, hewan ternak berkaki 4 yang disebut dengan bahimatul an'am, dipahami oleh orang-orang Arab tempat ayat ini turun itu nanti bermacam-macam. Onta berkaki 4 dengan berbagai macam jenis onta. Sebab onta itu ada ya, ono punu eloro, ono sing punu esiji. Silakan yang mana? Bahimatul an'am. Termasuk bahimatul an'am adalah sapi. Sapi juga binatang ternak berkaki 4 dengan berbagai macam derivasinya, termasuk kerbau. Jadi, kerbau itu kategori sapi, ya. Tapi ada larangan untuk menyembelih kuda. Sebab kuda zaman Rasul itu sebagai alat untuk panglima perang menginspeksi pasukan.
mengejar musuh itu pakai kuda. Maka kuda nggak boleh disembelih. Nah, sampai sekarang pun dimakruhkan, lebih baik jangan menyembelih. Berikutnya kambing. Kambing itu dengan berbagai macam derivasinya, ono wedhus Jawa, ya kan? Ono wedhus kacangan, kan gitu ya, macam-macam. Lah itu termasuk kategori bagi matulan. Adapun kelinci itu tidak dikenal sebagai bayi batul an'am. Jadi bayi batul an'am itu adalah unta, sapi, dan domba atau kambing. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu memilih yang disembelih bukan unta, walaupun unta ada, tapi Nabi Muhammad berkorban menggunakan domba. Kibas, di bahasa Arab itu, ya, kibas. Masuk dalam bahasa Indonesia menjadi gibas, wedus gibas. Sebab huruf kaf, kalau pego, kaf itu kalau ada titik di bawah, vokalnya G. Kibas jadi gibas. Mantep itu. Ya, nah itu ya. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin, menjunjung tinggi toleransi. Kalau kita bicara seputar dunia ini ya, memunculkan sekian banyak permasalahan. Mengapa orang India pada saat Idul Adha rawan terjadi pertikaian, rawan terjadi peperangan antar agama? Karena orang India ngamuk. Sebab apa? Sebab umumnya orang India itu Hindu. Hindu itu menganggap bahwa sapi itu hewan tunggangan para dewa. Maka mereka menggugat, oh lihat tuh Islam itu. Pada saat Idul Adha, tunggangan binatang suci dewa-dewa kami dibantai rame-rame. Tersinggung dia. Masih rawan itu. Dianggap melecehkan agama mereka. Padahal dalam Islam, oh itu syariat kami. Kan gitu. Maka di Indonesia bisa menjadi percontohan. Ya, bisa jadi percontohan. Di Indonesia itu ada daerah namanya Kudus. Di Kudus, karena dulu banyak orang Hindu, yang disembelih bukan sapi, tapi kerbau. Sampai sekarang, orang Kudus itu kalau Idul Adha yang disembelih bukan sapi, tapi kerbau. Nah ini toleransi yang luar biasa bagi orang-orang Indonesia, ya, yang paham betul apa bahimatul an'am itu. Gitu, ya. Nah, tapi jangan berkorban kerbau di Solo. Di Solo itu ada Kiai Slamet. Wah, itu juga binatang suci bagi mereka yang mempunyai keyakinan beda dengan Islam. Ada sapi yang disembelih. Jadi kambing, sapi, ya, kerbau, onta, silakan dipilih. Bahimatul an'am. Jadi yang disembelih itu tidak mesti domba, tapi bahimatul an'am. Hikmahnya apa? Ini luar biasa. Seandainya harus kambing, seandainya harus domba, wah, habis Idul Adha banyak orang Islam kena stroke sebab mangan kambing, kolesterol tinggi, ya macam-macam lah. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan, walaupun yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu adalah domba atau kibas, Allah memberikan keluasan bahimatil an'am. Gitu ya.
Terus apa lagi kira-kira yang mau didiskusikan ya? Wah, panjang sekali ya. Yang perlu garis bawahi tentang bayi atau an'am ya Pak ya, Iya. terkait hewan-hewan yang masih ketentuan lah Iya. dijadikan sebagai hewan kurban gitu. Nah ini Pak, tadi sempat dimentionkan beberapa terkait kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terus juga bagaimana falsafahnya kurban itu, terus juga bagaimana hukum secara generalnya. Nah, sekarang Pak, bagaimana hukum kurban pelaksanaannya dan juga persyaratan selama berkurban menurut Muhammadiyah, Pak? Iya. Nah, sekarang kita mengerucut pada pemahaman. Ya. Fikih itu pemahaman. Bicara fikih, bicara perbedaan pendapat. Ya. Itu sah-sah saja asalkan ada dasar, ada marjinya, ada referensinya. Yang pertama bahwa semua aktivitas yang nantinya ritual ada syarat-syaratnya. Yang pertama muslim, ya. Yang kedua ada kemampuan untuk itu, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang terkait dengan bahimatul an'am, syarat-syarat untuk hewan yang akan dikorbankan. Yang pertama adalah bahwa hewan itu sah milik orang yang berkorban. Itu tidak diperkenankan hewan itu menjadi masalah, masih ada masalah. Apakah itu memungkinkan? Memungkinkan. Karena sekarang ini banyak orang yang punya kambing, tapi dia tidak ikut merawat kambing itu. Ya, ada istilah paruan. Paruan itu maksudnya nanti pemodal membeli kambing, ada orang yang mau merawat. Hasilnya nanti ya diparuh, ya, keuntungannya diparuh. Jadi yang pertama bahwa yang dikorbankan itu adalah kambing atau bahimatul an'am secara umum yang menjadi hak milik sah bagi yang mengkorban. Berikutnya sekarang tidak boleh yang namanya hewan yang dikorban itu cacat. Ini hati-hati sekarang cacatnya. Sebab memungkinkan kalau kambing bertemu dengan sesama kambing itu dalam satu kandang gitu ya, itu saling adu kekuatan, ya. Jadi begitu tubuhan ini adu kepala, mereset, tanduknya kena mata, ya, musuhnya. Jadilah kambing yang cacat mata, mungkin buta sebelah. Ini tidak boleh dijadikan kurban. Kambing yang cacat tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban. Yang terlalu kurus, ya, sampai tidak bisa dilihat ini, ya, dagingnya mana kurus ya, terlalu kurus. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa setiap ibadah itu mestinya dilaksanakan tanpa memberatkan. Sekarang fenomena terjadi. Ada orang itu dengan bangganya menyembelih hewan korban, taruhlah sapi besar-besaran, geden-gedenan awak sapi. Wah, ini ya memang kalau kita berkorban, carilah hewan korban yang bagus, yang gemuk, yang bersih, yang indah untuk dilihat. Kasus terjadi. Ada sebuah masjid di Surabaya mendatangkan atau membeli hewan ternak di Pasuruan. Besar sapinya. Besar. Nah, pada saat dibawa dari Pasuruan ke Surabaya, dinaikkan truk. Begitu sudah ke Surabaya, nah muncul masalah. Sapi ini sulit diturunkan. Panitia yang ada di Surabaya tidak terbiasa untuk memegang sapi. Akhirnya sapi yang
besar tadi, yang gemuk tadi, turun dari truk, melompat, patah. Yang namanya lututnya itu patah, kabotan awak. Ini cacat ini. Sebelum dikorbankan dia patah kaki. Nah, resiko kan harusnya. Maka hindari hal seperti ini. Jangan gede-gedean sapi korban sementara menyulitkan. Ya, makanya syaratnya kan sebetulnya kalau sudah hewan itu cukup umur, sudahlah, tidak terlalu kurus, sudahlah ya. Jadi jangan bawa besar-besar. Ya kalau mampu, tidak apa-apa lah. Sebab mungkin mengangkutnya dengan alat yang modern, yang punya hajat tidak pengalaman untuk menuntun sapi. Sekali gitu ya, saya tanya dulu nih. Saya tanya dulu ya Bapak. Ya. Siapa nama saya tadi? Gina. Wah, Gina ya. Kalau nanti sampai beli sapi, kan tidak boleh cacat itu. Iya betul. Sapi itu kadang-kadang duduk. Nah, bagaimana nih? Zaman mau belinya gimana caranya? Supaya tahu betul bahwa dia itu tidak cacat. Suruh pedagangnya untuk menuntun sapi untuk berjalan. Ya. Nah, di depne di laku. Pincang enggak? Kalau enggak pincang, oke kita beli. Berikutnya sekarang, ini mungkin anak-anak kota enggak ngerti. Iya. Bisa. Sapinya duduk, di kok ngadeg gak gelem. Ya apa caranya ngedeg no sapi? Bagaimana supaya sapi ini bisa berdiri? Tahu caranya? Mancing makanan bisa nggak, Pak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau sapi kan udah duduk. Kalau bisa penggembala atau perawatnya enggak paham, wah, sulit untuk bangun itu sulit. Caranya adalah, tapi kita wong desa ngerti. Siap-siap. Ya. Jadi nanti ekornya sama tarik, sama gigit ekornya, dia mesti bangkit itu. Jadi caranya ngedekno sapi, ngedekno sapi sing ngeleset. Biasanya begitu, ya. Nanti kalau sebang cambuk, oh marah sih. Ya itu. Nah, saya berpesan ya dalam kesempatan ini, kalau semisal anak-anak kota kan tidak ngerti ya tentang dunia hewan, dunia sapi. Kalau ada anak-anak yang senang melihat sapi, jangan di belakang sapi. Melihat sapi di depannya, jangan di belakangnya. Sebab sapi itu kalau udah marah, coro Jawa nih nyelentik. Nyelentik itu mesti pakai kaki belakang. Orang sapi nyatu itu. Pasti nyelentik. Nah, nyelentik itu mesti kaki belakang. Maka jangan berdiri di belakang sapi, di depannya. Jangan khawatir, enggak mungkin. Sapi memang enggak mau menggigit. Ya. Tapi mesti, maaf ya, sapi itu mesti air liurnya turun. Sahabat ngerti apa ngiler? Lapar kayaknya, Pak. Nah, sebab sapi tidak bisa, nggak iso itu. Oh gitu. Ternyata. Ya sapi itu nggak iso itu, makanya ngiler. Gitu. Sebagai anak kota baru tahu nih, Pak. Tahu ya. Nah, itu selalu daripada hewan-hewan lain. Jadi balik ke situ tadi bahwa ada persyaratan baik yang korban ataupun hewan kurbannya. Jadi hewan kurban itu yang pertama ya cukup umur, ya, kemudian tidak cacat, usahakan yang gemuk, ya. Terus apa lagi ya? Oke, baik nih Pak. Tadi juga beberapa tadi sebelum kita bahas ini nih Pak, Pak Imam sudah menyampaikan terkait bagaimana teladannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kisah kurban ini gitu Pak. Nah terus nih, bagaimana nih Pak kurban ini bisa jadi sarana pendidikan untuk keluarga Pak? Ah ya,
begini ya, bahwa setiap orang itu mesti menggunakan teladan. Ya. Nabi Ibrahim itu teladan bagi semua manusia. Dan keluarga menjadi teladan, bukan Nabi yang lain, tapi Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah pun meneladani Nabi Ibrahim. Memohon kepada Allah agar menjadi keluarga yang diberkahi, seperti Nabi Ibrahim diberkahi. Maka orang Islam sampai nanti akhir zaman menyebut nama Nabi Muhammad berdampingan dengan nama Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim tersebut dalam Al-Quran 121 kali. Ya. Nama Nabi Muhammad tersebut dalam Al-Quran cuma 4 kali. Ya, nanti jangan cek nanti ya. Nanti kalau ada nama Nabi Ibrahim, garis bawahi, Ibrahim garis bawahi. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Ibrahim, dalam Al-Quran pula ada surat namanya surat Muhammad. Berikutnya, setiap kita pada saat tahiyat, pada saat kita bersolawat atas Nabi, dapat dipastikan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim. Dan ini dua selawat tidak akan pernah dirubah sampai nanti akhir zaman. Artinya bahwa Nabi Ibrahim itu teladan. Ya, keluarga yang diberkahi itu keluarga Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad pun menyebutkan, menuntun kita untuk bersolawat dengan salah satu kalimatnya wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad seperti kau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ibrahim itu uswatun hasanah walladzina ma'ahu. Ibrahim itu merupakan suri teladan dan orang-orang bersamanya. Nah, sekarang masalah akikoh, ya, akikoh. Jika kemudian ada orang bertanya, akikoh dulu atau kurban dulu? Ini mesti dipahami, itu dua perintah yang berbeda. Ya, jadi ada dua perintah yang berbeda. Akikoh itu perintah, kurban itu juga perintah. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya adalah kalau akikoh itu terikat oleh waktu. Ya. Dan itu tugas dari orang tua, bukan tugas pada anak. Nabi tidak pernah mengakikoi dirinya sendiri. Ini perlu dipahami ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengakikoi dirinya sendiri. Dan akikoh itu ibadah yang terikat dengan waktu. Kalau begitu bayi lahir, maka akikoh pada 7 hari kelahiran. Itu dalil yang sahih. Sementara dalil yang dhaif, kita hadis yang dhaif, dalil yang dhaif itu tidak kemudian kita buang begitu saja. Bisa jadi pada hari ke-7 yang melahirkan masih di rumah sakit, dan misal operasi sesar, kan merepotkan pada hari ke-7. Sing duwe gawe rusak di rumah sakit. Nah, makanya dalil yang dhaif bisa dipakai kelipatan ke-7, hari ke-14 kelahiran. Tapi ingat ya, yang sahih itu 7 hari kelahiran. 14 hari kelahiran itu hal yang dhaif. Kalau nanti jauh setelah itu, karena tidak mampu, berarti kita tidak ada kewajiban mengakikoi karena ketidakmampuan. Jadi terikat oleh waktu. Waktunya habis, sudah keluar dari waktu, berarti sudah selesai. Dianggap kita nggak mampu untuk melakukan akikoh. Nah,
Memang ibadah, semua ibadah itu ada ikatan-ikatan ya. Kalau sholat juga terikat oleh waktu. Walaupun nanti ada sholat yang terikat oleh tempat. Kalau tidak di tempat itu, maka tidak sah sholat itu. Ambil contoh ya. Kalau dalam ayatnya, aqimi sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi sholat itu terlihat waktu. Makanya tidak ada sholat Jumat diajukan Kemis ya ono. Ya, sholat Jumat diundur Sabtu ya ora ono. Karena terikat oleh waktu. Ada pula sholat yang terikat oleh tempat. Kalau tidak di tempat itu maka tidak sah sholatnya. Apa? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu ya di masjid, terikat oleh tempat. Haji terikat oleh waktu, terikat oleh tempat. Haji itu di bulan Dzulhijjah. Tepatnya di tanah suci. Itu merupakan ketentuan yang terikat oleh waktu dan terikat oleh tempat. Nah, sekarang akikoh itu terikat oleh waktu. 7 hari kelahiran yang sahih, yang dhaif kelipatan 7. Itu dhaif itu. 14 hari kelahiran. Lepas dari itu sudah berarti tidak mampu. Nah, jadi kalau kemudian head to head dihadap-hadapkan, iki kurban dhisik atau akikoh dhisik. Nah, sekarang lahirnya kapan? Kan gitu akhirnya. Lahirnya kapan? Kalau nanti lahirnya, Pak, anakku lahir itu tanggal 3 Dzulhijjah. Semisal tanggal 3 Dzulhijjah, berarti tanggal 10 Dzulhijjah kan seminggu. Nah, sekarang Pak, saya ini korban dulu atau akikoh dulu? Islam tidak memberatkan. Jenengan bisa takhir di situ. Takhir itu memilih, ya, memilih. Oke, baik Pak. Nih Pak, saat ini kan beberapa yang muda-muda nih, terutama Gen Z nih, Ya, ini kan sedang ada budaya pay later Pak. ya. Biasanya teman-teman itu kayak beli baju, beli HP, masih kayak cicilan dulu gitu Pak. Untuk kurban ini Pak, boleh nggak Pak pay later? Begini ya, hutang, taruh dulu ya, hutang itu halal. Tapi kalau bisa hindari hutang itu penyakit. Saya bisa dengan bangganya untuk kemudian bicara ceplas-ceplos. Karena apa? Karena bebas. Saya tidak punya ikatan dengan jamaah. Tidak ada ikatan hutang dengan jamaah. Tapi seandainya saya punya hutang dengan jamaah, saya tidak bisa ngomong ceplas-ceplos. Jamaah akan ngomong, ya ngomong tok, utangmu sawuran. Ya kan? Iya. Tapi karena saya tidak punya hutang, tidak punya ikatan yang terkait dengan harta, dengan jamaah, saya bisa ngomong apa adanya, ceplos-ceplos. Ya. Maka Nabi pun berdoa agar dijauhkan dengan hutang. Hutang itu penyakit. Ya. Tapi orang sekarang bisa untuk merubah kalimat-kalimat yang indah. Orang utang Pak, orang maju. Nah, kan gitu. Nah, itu jargon-jargon yang mesti kita hindari itu. Itu bukan tepat itu. Hutang itu penyakit. Berikutnya, sesuai dengan pertanyaan. Hutang itu halal jika kita punya kemampuan untuk Melunasinya. melunasi. Hutang itu muamalah duniawi. Tapi kalau tidak beres di dunia, berlanjut ke akhirat. Itu bahaya di situ bahayanya. Ya. Ini dalam diri orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah dalam tanda petik ngemplang utang. Sebab dia yakin gak beres nang dono, nang akhirat akan ditagih. Terus nang akhirat diutang, utangnya disambung apa?
bank wis tutup, ATM wis gak iso digawe, ora ono duit nang kono. Makanya nanti hutang akan dilunasi dengan amal-amal yang kita lakukan. Nah, itu sangat sangat merugikan kita nantinya. Makanya hindari hutang. Tapi dalam dunia yang modern sekarang ini memungkinkan orang itu, pengusaha itu, gak ono pengusaha gak punya hutang. Semua pengusaha punya hutang. Tapi dia punya kemampuan, punya aset yang pasti apa diharapkan untuk taruhlah sejelek-jeleknya tidak bisa nyaur, ya asetnya diberikan. Jadi tidak ada masalah, dengan catatan ya kita mempunyai kemampuan untuk melunasi. Ya, gitu. Oke, baik Pak. Ini berarti apa ya, boleh peleter tapi diusahakan tidak peleter ya Pak, atau hutang Iya, gitu. Dan sangat diusahakan jangan eh, pay later. dan kan karena tadi Pak Imam menyampaikan kalau kurban itu tidak ada batasan waktunya, bisa tahun depan ataupun 2 tahun lagi Iya. gitu. Nah, berarti lebih disarankan untuk menabung ya Pak, menabung Iya, untuk menabung. kurban gitu ya, Iya, daripada menabung. peleter ya Iya. Pak. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, dengan perkembangan zaman juga nih Pak, ada beberapa daging kurban itu jadinya sebagai kemasan Pak. Ada bakso, kornet, sama rendang. Seperti yang dilakukan oleh programnya Lazismu Pak. Iya. Ada rendang gitu dan segala macamnya. Itu gimana Pak hukumnya dalam Islam? Iya. Hukum Islam itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan situasi. Jadi hukum Islam itu luas, ya. Sebetulnya untuk dikemas menjadi kornet, menjadi pentol bakso, menjadi macam itu kan teknis untuk mengawetkan daging yang sudah kita peroleh dari hewan kurban. Zaman Nabi belum ada kulkas, belum ada tempat untuk menyimpan daging kurban dalam skala besar, dalam jangka waktu yang lama, ya, maka itu mesti dia dibagi habis atau dihabiskan di saat itu juga supaya tidak busuk atau tidak rusak dagingnya. Nah, sekarang yang menjadi pokok permasalahannya adalah bahwa kurban itu pun dibatasi oleh waktu, terikat oleh waktu, ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 sebagai hari tasyrik, itulah batasan waktu kurban untuk tahun itu. Jadi nantinya ini kalau kemudian bersamaan sekian juta ekor kambing, sekian juta ekor sapi dalam satu negara di sembelih bersamaan waktu yang tepat tadi, itu kan tidak memungkinkan untuk habis dalam waktu yang sesingkat itu. Mesti diawetkan. Mengawetkan itu teknis. Yang penting kita kurbannya pada 4 hari ini. Masalah makannya, masalah itu adalah urusan teknis. Itu bab lain. Jadi berkorban itu dibatasi oleh waktu, tanggal 10 dan 3 hari tasyrik. Ya. Sementara mengkonsumsinya, ya, itu kan sudah urusan teknis. Sekarang masih banyak, ya, maka disimpan dulu, dikelola dulu, ya. Asalkan tidak untuk dijual, gitu aja, ya. Itu yang dipahami. Masalah mengawetkan untuk jangka sekian lama itu mubalek kiai-kiai, ya, para asatidah kita itu kalau semisal mempunyai jamaah yang cukup banyak, jamaah mesti ingat pada ustadznya, kasih 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo dari sekian banyak kelompok pengajian, itu juga diapakan, diawetkan juga sampai ada itu yang kemudian pendak tahun baru habis, mau habis keburu datang
Idul Adha berikutnya dapat sekian kilo lagi. Terus begitu. Nah, disimpannya daging di rumah dengan pengelolaan lazismu yang kemudian ada kornet, ada macam-macam tadi, itu hakikatnya sama saja ya. Jadi hanya seperti ini seperti teknis ya, teknis untuk mengawetkan kehidupan kurban. Tadi tidak bertentangan dengan hukum ya. Disitulah mukamalah berlaku ya. Tuh. Iya. Ya. Jadi kuling diawetkan itu gini. Oke, baik Pak. Hari ini sangat banyak insight-nya Pak ya, dan nggak terasa udah setengah jam lebih Pak. Iya. Wah, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, dan juga beberapa hal penting yang kita sebelumnya nggak tahu tentang kurban dulu apa akikah dulu nih. Pada akhirnya kita dapat jawabannya. Terus juga terkait mengawetkan makanan atau mengawetkan hewan kurban itu boleh apa enggak, dan kita akhirnya mendapatkan jawaban-jawaban itu Pak. Terima kasih Pak Imam Syawkani atas waktunya. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Pak Imam, dan mungkin itu saja program dari Oh Gini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.